warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 pembelajaran 2 halaman 59 sampai dengan halaman 67 untuk buku revisi 2018. Anak-anak, Bapak juga perlu sampaikan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka jangan lupa lakukan 3 hal penting untuk menghindari pandemi COVID-19, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik ya. Kemudian jauhi kerumunan, jaga jarak, dan jika ada waktu manfaatkan untuk sedikit berolahraga agar imun tubuh kita lebih baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu pertama, diharapkan kita mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman. Kemudian kita diharapkan mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. Dan selanjutnya, setelah mengamati poster, kita diharapkan mampu mengidentifikasi reklame poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik. Dan yang keempat, setelah mengamati poster, kita diharapkan mampu memberikan penilaian atas reklame yang dibuat, yang ditampilkan dengan terperinci. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia pun mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Salah satu contohnya adalah Mang Samad, adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Mari kita simak kisah Mang Samad berikut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan, dengarkan, dan baca juga di buku kalian kisah kesuksesan seorang Mang Samad berikut ini. Baik, kita mulai. Bacalah teks berikut. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa. Kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal. Belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko-toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya.
Dari 1-2 pegawai sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Ini adalah ilustrasi toko yang dimiliki oleh Mang Samad ya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu, Mang Samad sering memperhatikan model dan sandal di majalah dan model sandal mereka luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru, walaupun model yang dibuatnya sederhana. Ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pameran yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarga atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, dari cerita ini banyak hal yang dapat kita contoh ya. Bagaimana kesuksesan itu diraih melalui kerja keras dan pantang menyerah tentunya. Dan dalam cerita ini juga menggambarkan bahwa apabila kita dapat mengembangkan suatu usaha, alangkah baiknya kalau kita menggunakan jasa orang yang ada di sekitar kita, karena tidak hanya untuk mengembangkan diri kita tapi juga mengembangkan lingkungan kita, baik taraf hidup diri sendiri maupun taraf hidup orang banyak. Nah, ini sangat baik untuk kita jadikan contoh ketika kita melakukan usaha. Ingat, usaha itu tidak pernah berawal dari besar, tetapi usaha itu akan selalu berawal dari kecil dan lama-lama akan membesar jika diusahakan dengan serius. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Nah, sekarang ada tugas pertama buat kalian. Berdasarkan teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah Mang Samad? Nah, tadi ada di penjelasan. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Silakan dijelaskan. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Keberhasilan apa saja yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Dan yang terakhir, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Nah, yang tugas pertama yang buat kalian kerjakan ya. Jawabannya tentunya kalian bisa membaca cerita tadi ya di sana dan bisa mengambil kesimpulan untuk menjadi jawaban. Baik, kita lanjutkan. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras.
Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seorang bisa berhasil. Nah, jadi gini, logikanya seorang yang berpendidikan tinggi belum tentu sukses jika dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Jadi tidak semua keberhasilan tergantung pada pendidikan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kemampuan kita mengembangkan diri. Ya, kalau kalian mampu mengembangkan diri, insya Allah akan berhasil. Ya, banyak orang yang tidak berpendidikan berhasil, tetapi lebih banyak lagi yang tidak berpendidikan itu tidak berhasil. Ya, yang lebih baik ada kemauan berpendidikan, nah itu baru begini. Ya, jadi kalian harus pendidikan utamakan, tetapi keinginan untuk melakukan juga harus lebih baik, ya, melatih keterampilan-keterampilan yang ada. Jadi keterampilan dan pendidikan itu saling mendukung tentunya, ya. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, pertanyaan buat kalian. Tentunya kita harus siap, ya, untuk menghadapi globalisasi, karena yang namanya waktu itu pasti berputar, ya, itu berputar dan tidak mungkin waktu berjalan mundur, pasti berjalan maju. Oleh karena itu, siap tidak siap kita harus siap. Bagaimana kita menyiapkannya? Dengan belajar lebih baik, mencari informasi lebih banyak, menimba ilmu lebih luas, ya, sehingga kita tidak tertinggal dengan era globalisasi seperti sekarang ini. Contoh saja, kita penggunaan sekarang, kalian menggunakan gadget untuk belajar, ya, jangan sampai kalian butek, ya. Butek itu maksud Bapak adalah buta teknologi, mengoperasikan handphone nggak bisa. Itu kenapa? Karena kita terlambat belajarnya. Oleh karena itu lebih banyak belajar. Oke, lanjutkan. Amatilah poster-poster berikut ini. Nah, ini ada poster, ya. Jaga kebersihan dan dilarang merokok. Kalau buang sampah sembarangan, kapan bisa sehatnya? Nah, ini salah satu jenis poster. Nah, sekarang poster kedua, kita lihat. Buanglah sampah pada tempatnya. Sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Nah, kemudian yang ketiga, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari poster-poster ini ada tugas kedua buat kalian. Berdasarkan poster tersebut, isilah tabel di bawah. Nah, tadi ada slogan-slogan yang ada di poster. Kira-kira mudah dimengerti. Kalau mudah dimengerti, apakah slogan mudah dimengerti? Isi mudah misalnya. Apa alasannya kenapa mudah dimengerti? Kemudian apa bahasa digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Berikan alasan-alasannya. Isi tabel tersebut, ya. Itu tugas kedua kalian hari ini, ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.